Bismillahirrahmanirrahim. Dasar-dasar pengetahuan umum ibadah. Atomic Habits. Sekedar perlu kita ketahui, Atomic Habits karya James Clear merupakan artikel yang layak kita baca, terutama para ikhwan, karena merupakan artikel motivasi yang berisikan cara mengubah hidup kita melalui kebiasaan-kebiasaan kecil. Tidak hanya ini, buku ini juga berisikan teori-teori ilmiah serta kumpulan historis inspiratif dari tokoh-tokoh sukses di dunia. Terbit pada tahun 2018, buku ini berhasil meraih rekor penjualan terbaik versi New York Times dan telah terjual lebih dari 5 juta eksemplar di seluruh dunia. Karena kesuksesannya, buku yang pertama kali terbit dalam bahasa Inggris ini pun telah diterjemahkan ke 50 bahasa berbeda, termasuk bahasa Indonesia. Kita tidak membahas buku ini secara spesifik. Di sini kita tidak membahas buku ini secara spesifik di sini. Tapi hal terpenting yang bisa kita ambil dari buku ini, buku itu berhubungan dengan kerohanian, adalah bahwa dalam hidup kita untuk membuat perubahan besar tidak harus melakukan hal besar, tapi justru dengan melakukan hal kecil secara istiqomah akan memberikan dampak besar kepada hidup dan kesuksesan. Sama halnya dengan butterfly effect, atau istilah yang pertama kali dipakai oleh Edward Norton Lawrence, di mana kepakan sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa mendatangkan badai besar di Colorado. Hal kecil dilakukan akan menjadi habit atau kebiasaan dan kemudian akan mempengaruhi perilaku secara keseluruhan dan kemudian membawa perubahan besar dalam hidup. Ada historis seorang yang berhenti merokok kemudian menjadi seorang pengusaha sukses, bukan karena uang yang dipakai untuk beli rokok disimpan dan menjadi kaya, akan tetapi ketika dia bisa mengendalikan individunya untuk tidak merokok tanpa sadar, dia telah menemukan self control dalam individunya. Dan hal ini mempengaruhi hidupnya. Kegiatan apapun dilakukan selalu memiliki self control. Dia mampu mengendalikan individunya. Maka demikian pula kita seorang yang melatih individu kita dalam zikir secara istiqomah hari ke hari, bulan ke bulan, dan bertahun akhirnya melatih disiplin individu kita. Nabi mengatakan, barang siapa yang melaksanakan suatu amalan secara istiqomah, yaitu tanpa henti selama 40 hari, maka Allah akan menimbulkan hikmah dalam hatinya. 40 hari ini adalah batas awal bagi kita seseorang untuk mengubah perilaku kita. Seperti yang ditulis dalam artikel Atomic Habits, mulailah melakukan hal-hal kecil. Sampelnya bangun tidur lebih awal. Kita lakukan secara terus-menerus. Mula-mula agak berat. Nanti setelah 40 hari ini jadi kebiasaan yang tidak memerlukan effort besar itu melakukan. Sukses ini dimulai dari kebiasaan baik yang kita lakukan tanpa beban, terus-menerus dan akumulasi dari apa yang kita lakukan. Inilah disebut sukses. Kita seorang ahli gitar menjadi ahli karena kita berlatih sehari minimal 4 jam. Kita lakukan secara terus-menerus, akhirnya menjadi kesenangan kita, kegembiraan kita, dan kita terus melakukannya tanpa sadar. Kita menjadi seorang ahli gitar. Tiger Woods terkenal karena keahlian dia bermain golf, melakukan secara istiqomah setiap hari secara terus-menerus. Guru kita memberi nasihat, kuasai suatu bidang keahlian, maka kau akan terkenal di muka bumi.
Setiap kita memiliki kesempatan untuk bisa sukses dan terkenal sesuai dengan bidang masing-masing. Mulailah dari hal-hal kecil. Bangun lebih cepat, membereskan tempat tidur, atau setiap pagi berjalan kaki 15 menit. Dan terpenting, kita paksa zikir setiap hari di jam tertentu atau waktu-waktu yang makbul. Awalnya terpaksa, lama-lama menjadi habit, dan tanpa kita sadar akan membawa perubahan besar dalam hidup kita. Dunia materi yang kita saksikan ini sebenarnya terbit dari dunia spiritual. Gambaran nyata yang tampak ini terbit dari sunnatullah. Hukum yang tidak nampak. Atas dasar inilah terpenting bagi kita adalah mahir dan menguasai spiritual. Karena material pasti tunduk kepada spiritual. Semakin tinggi spiritual kita seseorang, maka akan semakin tunduk material kepada kita. Kita melakukan zikir sebanyak-banyaknya atau istiqomah pagi dan petang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 41 dan 42 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Maka kita akan memberikan perubahan dalam hidup kita, menarik energi keberlimpahan dari alam dan rahmat serta karunia Allah akan senantiasa menghampiri kita. Begitu hebatnya sikap istiqomah, sehingga Allah sangat menyukai sikap istiqomah meskipun dengan amalan yang sedikit, sebagaimana sabda Nabi. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus atau istiqomah walaupun sedikit. Dan tidak ada amalan yang paling sedikit bentuk selain menyebut satu kata, yaitu Allah, Allah, Allah. Yaitu pada saat meniupnya objek hati individu kita, ia menyebut al, dan pada saat mengembang ia menyebut Allah, yang posisinya di antara dua rongga dada di atas perut kita setiap saat siang dan malam. Bisa jadi kita masih kafir. Kata kafir bukan lawan dari muslim atau orang Islam, tapi kafir beroposisi dengan mukmin, yaitu kita percaya eksistensi Tuhan dan hidup kita hanya untuk mengabdi kepadanya, bukan demi materi, intelektual, jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Pada era dahulu, orang-orang yang disebut dengan sebutan kafir adalah para pembesar Quraisy dan mereka yang melawan perjuangan Nabi untuk menghentikan tradisi-tradisi yang negatif seperti fanatisme kesukuan dan peperangan untuk kemudian membangun peradaban dengan basis kesetaraan dan keadilan. Ada yang harus kita pahami bersama, bahwa orang Quraisy ini bukan tidak percaya kepada Tuhan, tapi mereka lebih memilih materi yang berpotensi hilang karena tauhid atau persatuan. Di dalam buku History the Arab karya Profesor Philip Kahati disebutkan bahwa ekonomi Mekah saat itu berbasis pada peperangan dan turisme religi hasil peperangan. Orang-orang Arab sangat fanatik dengan suku mereka dan berperang lain untuk kemudian disita berhalanya, kemudian diletakkan di dalam Ka'bah agar mereka dapat mengunjungi Tuhan mereka itu. Nabi Muhammad datang menyerukan persatuan yang disebut dengan tauhid, yang artinya semua kita sebagai manusia setara, tidak ada suku yang lebih tinggi derajatnya dibanding suku yang lain. Dengan demikian, tidak boleh ada peperangan antar suku atas dasar
superioritas ataupun penaklukan. Orang Quraisy terganggu ini. Potensi materi dan ekonomi mereka terganggu dengan revolusi sosial yang hendak dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka lebih memilih materi daripada persatuan. Mereka lebih memilih potensi ekonomi daripada kerukunan yang merupakan iradah atau kehendak Tuhan. Mereka lebih memilih ekonomi mereka sendiri daripada menghentikan tradisi yang mencelakakan dan menyakiti manusia dari suku yang berbeda. Orang-orang seperti inilah orang yang disebut kafir, yaitu orang yang menghamba pada materi, fasilitas, kekuasaan, dan bukan kepada Tuhan atau untuk persatuan dan kebenaran. Maka ciri khas paling menonjol dari sifat kafir ini adalah dua, yaitu sombong dan kikir. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, surah keempat ayat 37 sebagai berikut. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina adzaban muhin. Yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang kafir azab yang menghinakan. Nabi Muhammad SAW dengan semangat tauhid membina persatuan dan kemudian dilanjutkan dengan semangat persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah untuk memberantas kekafiran yang ada dalam jiwa kita sebagai manusia. Akan selalu mendapat tantangan bukan hanya di era beliau hidup tapi juga di era setelah beliau. Kita sebagai manusia ini alamiahnya memang predator, suka menyerang dan menyalahkan di antara kita yang lain untuk bertahan hidup. Maka dengan Islam diharapkan sifat hewani ini akan luntur. Cahaya ilahi ketika menyinari objek hati individu kita akan membuat kita sebagai manusia menjadi satu. Sebagaimana Nabi mengatakan bahwa mukmin ini satu hati, satu jiwa, dan satu rasa. Tugas kita sebagai mukmin di era ini adalah memerangi sifat-sifat kafir yang tidak kita sadari bersemayam di dalam dada kita. Terlalu cinta materi dan jabatan sehingga lupa akan tugas utama, yaitu menjaga persaudaraan Islam. Sifat kesukuan dan merasa hanya kelompok kitalah yang paling benar dan paling berhak menafsirkan kebenaran. Ini wajib kita perangi bersama. Mukmin ini harus mandiri secara materi sehingga tidak menjadikan agama sebagai sumber penghasilan yang nanti akan membuat agama menjadi rusak. Nabi dan para sahabat menyumbangkan harta dan nyawa kita demi menegakkan agama. Jangan sampai sifat ini berubah, bukan menguatkan agama tapi malah menggerogoti agama. Tidak ada kita yang benar-benar membela agama kalau kita selidiki lebih dalam pada umumnya. Siapapun kita yang mengklaim bela agama, sebenarnya kita hanya membela individu kita sendiri dan kelompoknya agar kelompok lain tidak bisa berkembang. Inilah sifat kafir yang ada di era jahiliyah
dulu. Di sini kita menjadi sadar. Kenapa dalam pelaksanaan sholat taubat yang lazim kita laksanakan oleh pengamal tarekat diwajibkan membaca surat Al-Kafirun? Karena andai selama ini kita menuduh di antara kita yang lain sebagai kafir, bisa jadi individu kita sendiri masih kafir. Hilang ku ganti, kurang ku tambahi. Dalam historis Sahih Muslim mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguh hanya kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, karuniakanlah padaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Ada 24 hukum yang berlaku di alam semesta atau law of universe. Salah satunya adalah hukum kepakuman atau law of vacuum. Hukum kepakuman atau hukum kekosongan adalah segala sesuatu yang kosong akan menarik apapun untuk mendekat. Karena ini sebenarnya tidak ada yang namanya kekosongan. Rumah yang kosong ditinggalkan penghuninya seiring berjalan waktu akan menarik energi apapun untuk mendekat. Akan diisi oleh rumput liar, serangga, tikus, debu, pohon liar, ular, atau diisi dengan hantu untuk menggantikannya. Ketika uang kita gunakan untuk apapun, maka kekosongan ini akan diisi kembali dengan penghasilan baru, baik yang rutin atau gaji, atau kita duga, maupun yang tidak rutin atau tidak kita duga. Atas alasan inilah kita yakin apa yang diperintahkan dalam agama bahwa bersedekah atau memberi justru akan membuat kita semakin makmur sesuai dengan hukum kepakuman tadi. Semakin kuat kekosongan, maka semakin kuat pula energi yang menarik mendekati kita. Kita seorang yang bertakwa kepada Allah, para nabi, wali Allah dan orang-orang soleh memiliki energi kekosongan yang sangat dahsyat dalam individunya. Mereka tidak lagi memiliki keinginan atau ambisi pribadi. Semuanya diserahkan kepada Allah. Bahkan nyawa pun rela diberikan kepada Allah. Inilah sebabnya energi materi tidak cukup untuk mengimbangi kekosongan mereka. Maka energi spiritual mendekat, dan ini bisa dipancarkan ke seluruh kita sebagai manusia yang mendekat kepada mereka. Apapun yang hilang atau kosong dalam individu kita akan diisi secara otomatis, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Inilah hukum yang berlaku di alam semesta, yang jika kita memakai kacamata agama disebut sebagai sunnatullah atau hukum yang ditetapkan oleh Allah. Jika kita kehilangan uang, ditipu atau dicuri orang, maka secara otomatis kehilangan ini akan diisi dengan energi atau materi baru. Kita bisa mengisinya dengan kemarahan dan dendam atas kehilangan tersebut. Akan tetapi resiko dan energi negatif yang kita isi berupa kemarahan dan dendam tadi akan memperburuk keadaan. Kesialan akan terus datang bertubi-tubi karena memang kita yang mengundangnya. Kehilangan apapun, baik materi maupun non-materi, bisa kita isi dengan keikhlasan, keridhaan, dan penerimaan bahwa segala sesuatu ini memang sudah menjadi kehendaknya. Para ikhwan terbiasa diajarkan sesuatu prinsip, hilang ku ganti, kurang ku tambahi. Jika Allah mengambil sesuatu dari kita, berarti dia sedang mempersiapkan sesuatu ganti yang lebih baik. Inilah prinsip yang paling bagus. Ketika kita hilang sesuatu,
maka panjatkan rasa syukur kepadanya bahwa dia sedang menunjukkan rasa sayang kepada kita lewat rencana yang terkadang kita sulit menerima. Berprasangka baik kepada Allah adalah sumber dari segala sumber kebahagiaan. Begitu pula ketika kita ditimpa kesialan dalam bentuk apapun, entah kehilangan harga individu kita seperti dibuli, dicaci, difitnah, dizalimi, entah kehilangan kesehatan seperti sakit, maka apapun yang hilang dari individu kita akan diganti. Hanya saja kita mau dengan sadar menggantinya dengan kebaikan ataupun keburukan. Ini adalah pilihan kesadaran kita. Kehilangan harga individu kita ataupun kesehatan ini, mekanisme penggantian energinya sama persis seperti kehilangan uang. Atas alasan inilah kenapa Allah begitu menjamin doa kita yang dizalimi ini langsung dikabulkan Allah. Karena saat ini kita sedang berada dalam kekosongan, maka alangkah baiknya segala kesialan, segala keburukan yang menimpa kita ubah menjadi hal yang positif, mengubah menjadi kebahagiaan dan kemakmuran, sebab dia tidak akan mengambil kecuali menggantikan dengan yang lebih baik. Begitu luar biasa Nabi mengajarkan kita lewat sebuah doa untuk menggantikan musibah menjadi berkah, menggantikan hal buruk dengan baik, mengkonversi fitnah menjadi rahmat dan kemakmuran. Sungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguh hanya kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, karuniakanlah padaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.